Oke Om, mungkin aku sedikit mau tahu update proses dan langkah hukum yang sudah dilakukan Bang Farhad dan tim untuk pengajuan rencananya gimana Bang? Ya, tentu saja dalam melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang kita siapkan itu adalah novum, kemudian memori PK, kemudian saksi-saksi, kemudian kita daftar ke pengadilan, rencana hari Senin ini kita daftar, ya. Kemudian untuk selanjutnya sumpah novum dan beberapa saksi ya, untuk segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Agung nanti. Mungkin apa aja mungkin yang udah dikumpulkan? Ya intinya sih kalau kita ngelihat ya umum-umum aja gitu, seperti yang sudah dibicarakan para pengamat-pengamat, kemudian upaya-upaya apa, karena khususnya perkara Saka Tatal ini kan dari awal di tingkat pengadilan negeri aja hakim menyampingkan pembelaannya karena dianggap salah nomor perkara. Padahal itu nomor surat kuasa pada perkara yang sama. Kemudian pada putusan pengadilan tinggi juga menyampingkan karena dianggap tidak memiliki memori banding. Walaupun bisa dibuktikan bahwa kita memiliki memori banding dan kontra memori, tapi tidak dikirim oleh petugas pengadilan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat tahun 2017 lalu, 16 lalu. Nah, kemudian beberapa saksi yang meringankan yang keluarga Saka Tatal juga tidak didengar oleh majelis hakim. Kemudian beberapa bukti-bukti ada intimidasi, tidak didampingi pengacara. Kemudian kita minta agar diperiksa semua saksi-saksi yang selama ini kita anggap ya tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana perkara pengadilan anak ini lebih cepat dari perkara dewasa dan mereka sangat simpel sekali, buru-buru, sehingga mengakibatkan dakwaan dan vonis tuntutan maupun vonis seumur hidup dan jatuh walaupun cuma 8 tahun penjara karena dia di anak di bawah umur, sehingga lain pada ngikutin gitu. Makanya awalnya kejadian ini adalah kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba Rudi yakin itu adalah pembunuhan sehingga seperti itu. Nah, kemudian ketidaksesuaian antara laporan Rudi Yana dengan pengakuan-pengakuan, kemudian DPO para tersaksi dan pengakuan luka-luka di tubuh korban yang berbeda dengan keterangan ahli dari dokter forensik baik Rumah Sakit Gunung Jati maupun Rumah Sakit Polri Indramayu. Om, salah satu ganjalan semua terpidana termasuk Saka Tatal yang pernah melakukan ajukan gerasi. Itu kan artinya kan mengakui. Saya setahu saya Saka Tatal belum pernah mengajukan gerasi, hanya 7 orang aja yang gerasi. Oke. Lalu mungkin apa sih yang membuat Om Farhad terpanggil mendampingi Saka Tatal? Pertama ya saya lihat ya itu ceritanya kan artinya ada ya satu kasus yang dimana sebagian besar mencabut BAP tidak didampingi lawyer awalnya, kemudian diponis serata seumur hidup tanpa membedakan peran niat dan motif pembunuhan itu, manfaat buat pelakunya, faktor penyebabnya, sehingga kita melihat bahwa perkara ini syarat dengan tanda tanya yang dimana diakui oleh Polri bahwa scientific crime investigasinya itu tidak terpenuhi dengan sempurna, sehingga muncul dugaan-dugaan seperti itu dari masyarakat. Oleh itu kita perlu uji kembali agar dapat diluruskan. Apabila mereka tidak bersalah dibebaskan, ya mereka bersalah ya berarti mereka menjalani hukuman gitu. Setidaknya harus dibedakan lah, tidak semuanya seumur hidup lah seandainya mereka bersalah. Tapi kami yakin awal ini adalah kecelakaan lalu lintas dan di mana saksi-saksi yang tidak melihat yang katanya itu juga dibawa sumpah dan mereka tidak hadir di pengadilan gitu. Di sini kami minta eksaminasi jaksa-jaksanya dulu dan minta hakimnya juga diperiksa. Kenapa kasus pembunuhan ini saksinya banyak yang hanya berita acara sumpah dan tidak menyaksikan dan tidak bisa menggali nilai kebenaran dan keadilan yang ada di
persidangan saksi tersebut. Oke. Mungkin tapi kan maksudnya Saka itu udah bebas dari lama ya. Enggak masalah, dia sudah bebas, tapi kan Apa motivasi dia kan terpidana sebagai kasus pembunuhan gitu. Kita harapan bahwa keputusan nanti lepas dari segala tuntutan hukum, putusan bebas itu bisa dicapai sehingga dia dianggap tidak pernah melakukan kejahatan membunuh berencana. Ya karena dalam pertimbangan hakim itu tidak mempertimbangkan bahwa peran ringannya Saka. Karena dia dianggap adalah orang yang merencanakan membunuh mengakibatkan kematian 2 orang. Tidak diperjelas apakah Saka itu membunuh dua-dua atau hanya Eki. Sebelum ke tempat lokasi pembunuhan, Saka kan sudah pulang dalam keterangan saksi. Kemudian dalam dakwaan Saka ini, Peggy memperkosa. Dalam dakwaan pertimbangan yang 5 orang, Peggy itu tidak memperkosa. Nah di sini banyak kecurigaan kami sehingga harus diluruskan kembali gitu. Ya mungkin karena ini di kampung dulu ya, hakim-hakim sana semua orang desa pada takut semua, cuman kuli-kuli bangunan, mereka mengikuti aja gitu. Lagian ada juga yang 5 orang itu pengacaranya ada, tapi mereka tidak mengajukan upaya banding. Mereka yang terima aja 5 orang terpidana mati. Oke. Om, mungkin ada gak kaitannya antara PK Saka Tatal dan sidang terakhir Peggy kemarin? Sebenarnya nggak ada kaitan sih antara peradilan itu kan, karena Peggy ini kan bagian daripada yang kita anggap skenario yang mengikuti daripada Rudiana waktu itu, menurut keterangan saksi ini gitu. Jadi kalaupun pra-peradilan itu ditolak kan tetap dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah pada peradilan sidangnya nanti gitu. Cuman artinya kita juga nggak dipanggil jadi saksi, nggak ada kaitan dengan itu ya, karena Peggy ini kan nggak kenal juga sama Saka Tatal gitu, dan mereka menganggap bahwa bukan Peggy itu gitu kira-kira. Jadi ya nggak ada pengaruhnya gitu, karena kita juga nggak menunggu putusan pra-peradilan, tapi kita hari Senin sudah daftar juga bersama hari putus itu. Soalnya kan waktu sidang terakhir kemarin tuh kayaknya ke polisi keceplosan lagi ya, dari bilang ada 11 iya, 11 orang tersangka, 4 DPO kan. Iya. Nah terus yang bukan satu-satunya mungkin, tapi salah satu orang yang tahu itu Saka Tatal, orang maksudnya foto DPO yang asli ya, betul. Saya nggak tahu. Hanya pengakuan Saka Tatal, foto yang ditunjukkan beda dengan yang ditangkap. Mungkin ada yang lainnya kan. Tapi potensi Saka Tatal maksudnya terlibat dalam trafik gimana? Oh nggak ada. Harusnya dia melibatkan Saka Tatal, tapi nggak pernah dipanggil kan? Iya sih. Tadi berarti Om, apa aja Om bukti-buktinya Om? Ya, visum, terus saksi-saksi ahli forensik yang akan menjelaskan perbandingan visum itu, pengertian penafsiran visum, kemudian saksi ahli hukum pidana, terus saksi ahli dari mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, mantan Wakapolri ikut semua terlibat sebagai saksi untuk kita berjuang membebaskan Saka Tatal nanti. Lalu yang kemarin di karantina, saksi yang di karantina. Ya, Sadikun sudah masih di karantina dan akan kita hadirkan nanti. Karena satu saksi yang di penjara itu Pak Aib ya. Bukan. Yang di penjara itu namanya saksi yang tempat curhatan Sudirman, di mantan anggota DPRD Kota Cirebon yang di penjara sama-sama. Halo? Meninggal dunia. Tahu kan? Iya. Ini dia, si Budi Permadi, udah Abi, ini meninggal. Oh iya. Ya kan? Satu saksi untuk penyewaan kembali kita ini tentang curhatan terpidana itu meninggal kemarin. Makanya kita minta semua saksi untuk menjaga diri, jangan sampai
Kalau di luar negeri itu kan saksi itu bisa dibunuh orang. Kami menyarankan saksi-saksi untuk sembunyi dan jaga, mawas diri, dan LPSK jangan lama-lama. Ini LPSK lama banget, kurang greget. Tapi kabar Sadikun sampai sekarang ada nama nih Om ya? Aman. Masih di Bogor berarti? Di kota Bogor, Sadikun, kita amankan. Di mana dia stay Om? Ada di hotel. Di hotel. Tapi kita rahasiakan hotel. Itu pribadi Om? Udah kita pakein jas dan pakein kumis, jadi nggak ada yang kenal dia Sadikun. Oke. Iya, kenalan Sadikun. Oke. Mungkin udah berapa banyak dia yang dikeluarkan untuk karantina itu? Oh, itu teman-teman aja yang udunan kita bantu. Sekarang Sadikun udah pakai jas. Oke? Oh, berarti pelaporan PK itu kapan Om rencananya? Senin pagi di Cirebon. Oke, siap. Sukses Om. Terima kasih.